Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi wa qala aidha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terwujud sebaik-baiknya kecuali ditopang oleh 3 pilar. Pilar yang pertama adalah mahabbah, cinta. Pilar yang kedua adalah al-khauf, yaitu takut. Dan pilar yang ketiga adalah ar-roja, yaitu berharap. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Isra ayat ke-57, ulaikal ladzina yad'una, orang-orang itu yang mereka seru itu, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmatnya, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut kaitan dengan siksanya. Inna adzaba rabbika kana mahdura, dan sesungguhnya azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini disebutkan yabghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mereka berlomba untuk mencari jalan agar bisa sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak memiliki mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pilar pertama. Dan sebelumnya kita pernah membahas tentang ini, bagaimana kecintaan kita kepada Allah, tanda-tanda Allah cinta kepada kita dan lain sebagainya. Kemudian wayarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat ini sebagaimana disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, bahwa ada sekelompok jin yang diseru disembah oleh manusia. Mereka masuk Islam sementara manusia tidak mengetahui keislaman mereka. Para jin tersebut diseru, para jin tersebut terus diseru, padahal mereka sendiri senantiasa berlomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang yang beribadah pilarnya hanya pilar mahabbah saja, tentu tidak akan sempurna. Orang yang beribadah dengan pilar hanya khauf saja, takut saja, maka dia bisa jadi orang khawarij. Sedangkan orang yang beribadah hanya pilarnya roja saja, maka ujung-ujungnya nanti akan menjadi orang-orang yang murji'ah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, maka kita beribadah kepada Allah maka harus memiliki 3 pilar ini. Pilar mahabbah, cinta, khauf, takut, dan roja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama banyak mengibaratkan kaitan dengan ketiga pilar ini, bahwa ibarat seekor burung, ada kepala, kemudian ada 2 sayap. Kepala itu mahabbah. Seekor burung tidak mungkin bisa hidup tanpa kepala. Maka jika burung hidup tanpa kepala, berarti dia mati. Begitu juga manusia tidak akan bisa hidup kalau dia tanpa pilar yang disebut dengan mahabbah ini, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kepala ada, mahabbah ada, maka perlu yang namanya sayap untuk menyeimbangkan. Maka sayap inilah yang disebut dengan khauf dan roja. Burung dengan kepalanya bisa mengarah ke kiri dan mengarahkan diri ke mana dia suka. Kedua sayapnya lah yang mengimbanginya. Nah, kalau salah satu sayap sakit atau tidak berfungsi, niscaya burung ini tidak akan sampai ke tempat yang dikehendaki. Demikian juga manusia.
Ini adalah ketiga pilar ini, maka sangat penting buat kita semuanya. Mahabbah, rasa cinta, harus diimbangi dengan khauf dan roja. Inilah pilar ibadah yang menopang peribadahan seseorang hamba untuk bisa menjalankan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini, di sore hari ini insya Allah, di acara kajian rutin yang diselenggarakan oleh PKS TV, kita akan membahas tentang lanjutan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita akan membahas bab ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, maka babul khaufi, bab yang membahas takut. Imam Nawawi menyebutkan babul khauf, bab yang membahas tentang takut. Takut kita kepada siapa? Tentu takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang menyembah Allah, ia harus merasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah khauf dan roja tersebut. Kita harus takut ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sangat pedih siksanya. Tapi kita juga berharap kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha penerima taubatnya. InsyaAllah nanti kaitan dengan khauf dan kaitan dengan roja, harapan ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyampaikan, hendaklah seorang menyatukan antara rasa khauf, rasa takut dengan harapannya. Jika salah satu dikedepankan, maka ia akan binasa. Apabila harapan itu dikedepankan, maka ia termasuk orang yang merasa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika rasa takut yang dikedepankan, maka ia termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu sangat buruk, maka hendaklah ia menyatukan antara khauf dan roja ini. Sehingga kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam pembahasan ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat-ayat yang berbicara tentang khauf ini. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun, maka hendaklah takut kalian kepadaku saja. Artinya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua ayat yang disebutkan di dalam bab ini adalah surat Al-Buruj ayat ke-12, inna batsya rabbika lasyadid, sungguh azab Tuhanmu adalah sangat keras. Ini menunjukkan bahwa siksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat keras, sehingga kita semuanya patut kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita berbicara tentang al-khauf, ketika kita berbicara tentang takut ini, maka para ulama membagi takut itu menjadi 3, ya. Pertama ada yang disebut dengan al-khauf at-tabai, takut yang tabiat. Contoh takut kepada hewan, takut tenggelam, merasa takut semacam ini membuat orang dicela. Takut seperti ini membuat orang tidak dicela. Akan tetapi apabila rasa takut ini menjadi sebab dia meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, maka itu jadi haram. Kita takut tenggelam, ya nggak masalah, itu takut tobi. Nah, kedua yang disebut dengan khauful ibadah, inilah mungkin yang kita bahas. Seorang merasa takut kepada sesuatu sehingga membuatnya tunduk beribadah kepada Allah. Maka yang seperti ini tidak boleh ada kecuali ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun menunjukkannya kepada selain Allah, kita takut kepada selain Allah dalam bab ibadah ini, maka akan terjerumus kepada kesyirikan. Kemudian yang ketiga adalah khaufus sir. Seperti halnya orang yang takut kepada penghuni kubur atau wali yang berada di kejauhan serta tidak bisa mendatangkan pengaruh baginya, akan tetapi dia merasa takut kepadanya, maka para ulama pun menyebutnya sebagai bagian dari bagian daripada syirik, kaitan dengan bab ini. Tapi kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kaitan dengan ini. Makanya Imam Nawawi kemudian melanjutkan beberapa ayat yang berbicara tentang khauf ini. Ayat berikutnya ada dalam surat Hud. Di ayat ke-106, ayat 102 sampai ayat ke-106. Ini adalah, kalau kita lihat ayat ini adalah bagaimana kaitan betapa pentingnya kata la khaufu minallah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri. Wa hiya zalimah, sedangkan penduduk negeri tersebut dia berbuat zalim. Ini kita harus khawatir kaitan dengan perbuatan zalim. Kenapa? Kan akan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akhdahu alimun syadid, karena sungguh siksanya itu maha pedih dan sangat berat. Inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Sungguh pada hal yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada siksa akhirat. Dzalika yaumum majmu'un lahun nas wa dzalika yaumul mashhud wa dzalika yaumum mashhud. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk, dan hari tersebut adalah hari ketika manusia dikumpulkan untuk dihisab.
dan hari itu semua manusia akan disaksikan oleh semua makhluk. Itu adalah hari kiamat. Maka Allah mengingatkan kita kaitan dengan itu, tanda-tanda bagi orang yang takut kaitan dengan siksa akhirat. Dan di akhirat itu semua kita akan dikumpulkan dan semua kita akan dihisab kaitan dengan apa yang kita lakukan, dan kita semuanya adalah hari itu akan disaksikan oleh semua makhluk. Kemudian wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyu wa sa'id, dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. Ketika hari itu datang, tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka kemudian di antara mereka ada yang bahagia dan juga ada di antara mereka yang sengsara. Fa ammal ladzina saqu, adapun orang-orang yang sengsara, fa finnari, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Lahum fiha zafiru wa syahid, yang mana mereka di dalamnya, di sana mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat yang barusan disampaikan, subhanallah, bagaimana kita semuanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan siksa. Maka ada orang-orang yang celaka. Mana orang celaka tersebut akan dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah kalau kita berbicara tentang ini, maka kemudian khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam api neraka tersebut. Tapi di ayat ke-108 di dalam surat itu disebutkan wa ammal ladzina su'idu, dan adapun orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia itu siapa? Fa fil jannati khalidina fiha, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mana mereka kekal di dalamnya. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang harus kita perhatikan, yaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab sebuah kaum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa sebuah kaum karena mereka berbuat zalim. Maka ketika kita melihat kisah-kisah umat terdahulu, ini harus menjadikan pelajaran penting buat kita semuanya. Ini adalah ayat yang pertama yang bisa kita sampaikan. Yang kedua, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mendustakan para nabi, maka Allah turunkan azab yang sangat dahsyat pada negeri mereka. Ini baru azab dunia. Bagaimana dengan azab akhirat? Ini kan baru kita berbicara tentang azab dunia. Bagaimana dengan azab akhirat? Tentu akan lebih besar lagi. Maka inilah orang-orang yang berbuat zalim di dunia Allah binasakan. Bagaimana nanti di negeri akhirat? Makanya di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Pada hari itu, yaitu hari kiamat, tidak ada seorang pun yang mengadab seperti adabnya. Wala yu'tiku wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang dahsyatnya adab akhirat itu. Nah, maka ini adalah kalau kita berbicara adab dunia sejenis seperti itu, apalagi adab akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala, sedahsyat apapun siksa di dunia masih bisa kita bayangkan. Tapi adab akhirat sedikit pun tidak bisa dibayangkan karena saking dahsyatnya hari tersebut. Coba bayangkan di dalam Al-Qur'an. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan 2 ayat. Ya, di dalam menyebutkan beberapa ayat di dalam 2 surat. Pertama di dalam surat Abasa, surat ke-80 ayat 34 sampai ayat 37. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, kemudian lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan lari dari istri dan anak-anaknya. Kemudian likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Ini menunjukkan subhanallah betapa dahsyatnya siksa di hari kiamat tersebut. Makanya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadikan renungan buat kita semua. Itu baru terjadi hari kiamat. Bahkan di dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai ayat kedua, bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Maka disebutkan dalam ayat ini, ketika berbicara tentang hari kiamat, maka Allah menyebutkan yauma tarawunaha, ketika, ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusukannya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Wa taron nasa sukara, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi sesungguhnya mereka itu sebenarnya tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tetapi adab Allah itu sangat keras. Kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, inilah gambaran
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang kondisi hari kiamat ketika itu. Dunia yang tingkat kesulitannya tidak ada artinya sama sekali jika dibandingkan dengan akhirat. Itu pun manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri tanpa orang lain. Lalu bagaimana menghadapi akhirat dengan kengerian mahsyar yang sangat dahsyat tanpa ada siapapun yang bisa disandari. Maka di dalam surat Ibrahim ayat ke-15 sampai ayat ke-17, min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberi minum dari air nanah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makan. Kemudian diteguk-teguklah air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya. Kemudian dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segala penjuru. Wa ma huwa bimayyit, dan tetapi dia juga tidak mati. Wa min waraihi adzabun ghalid, dan di hadapannya masih ada azab yang sangat berat. Ini adalah kondisi hari kiamat yang sangat menakutkan. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sesungguhnya mengancam setiap orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, orang yang mendustakan dan menyakiti para rasul dan siapa yang membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya akan mendapatkan siksa yang pedih. Maka dalam surat At-Tur disebutkan, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun, dan sebagian mereka berhadapan-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dulu. Dialah yang melimpah kebaikan lagi Maha Penyayang. Ini adalah bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ayat-ayat ini, subhanallah, ini betapa dahsyatnya siksa yang akan diberikan kepada orang-orang zalim. Di dunia saja sudah seperti itu, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Maka inilah kalau kita perhatikan kaitan betapa pentingnya al-khauf, betapa pentingnya kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takut kepada Allah adalah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang disampaikan oleh al-Imam oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Maka beliau menyampaikan al-khaufu minal jalil. Yang namanya takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksanya, sehingga mendorong dia untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan menjauhi buat dia dari segala keburukan. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaitan dengan ayat-ayat yang disampaikan ini. Nah, kalau kita berbicara tentang siksa neraka, memang tadi belum disebutkan secara detail kaitan dengan siksa neraka, tapi tadi sudah disebutkan diberikan minuman nanah saja. Itu adalah di antara minuman yang diberikan. Maka di hadapan mereka ada neraka jahanam dan mereka akan diberikan minum dari nanah. Diteguk-teguknya air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segala penjuru, tetapi dia tidak bisa mati. Di hadapan mereka masih ada azab yang berat. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang siksa itu. Jika di dunia, kalau ada duri yang menyangkut di tenggorokan saja sudah kesakitan, lalu bagaimana kalau tersendak di akhirat? Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfi zimamin. Ketika itu diseretlah seseorang ke neraka jahanam, ia memilih 7 kali kekal. Kemudian ma'akul lizimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Dalam setiap satu tali ditarik oleh 70 malaikat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari hadis Nabi yang barusan disampaikan, ini adalah ketika kita berbicara tentang siksa neraka yang begitu dahsyat. Maka tadi disampaikan, kalau saja di dunia kita terkena duri, ya, yang ada di tenggorokan, betapa sakitnya kita. Bagaimana kalau itu adalah tersendak di akhirat? Dan itu adalah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik kalau kita berbicara tentang ini. Bahkan Rasul menyampaikan tentang siksa neraka. Ya, ketika kita berbicara tentang siksa neraka dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya di hari kiamat. Siapakah dia? La rajulun yudau fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu.
Maka siksa yang paling ringan itu adalah seorang yang diletakkan bara api di bawah kedua telapak kakinya. Kemudian apa? Kemudian otaknya mendidih karenanya. Ma jara anna ahadan asyaddu minhu adzaban. Sehingga ketika dia disiksa seperti itu, sedangkan ia merasakan seolah-olah tidak ada siksa yang lebih berat daripadanya. Wa innahu la ahwanuhum adzaban. Padahal siksa itu adalah yang paling ringan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalau kita berbicara tentang betapa beratnya siksa neraka jahanam tersebut. Yang paling ringan saja seperti itu. Maka kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita memiliki rasa takut. Kalau orang memiliki rasa takut, tentu akan semangat untuk melakukan kebaikan, dan dia pun dijauhkan dari melakukan keburukan-keburukan. Kemudian dalam hadis lain betapa beratnya siksa neraka tersebut. Dalam hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, minhum man ta'khudun naru ila ka'bai. Di antara penuhi neraka ada yang disiksa dengan api sebatas kedua kakinya. Wa minhum man ta'khudhu ila rukbatayhi. Maka kemudian ada yang disiksa dengan api sebatas kedua lututnya. Wa minhum man ta'khudhu ila hujzatihi. Kemudian ada juga yang disiksa melalui kedua pusarnya. Wa minhum man ta'khudhu ila tarquwatihi. Kemudian ada pula yang disiksa dengan api sebatas bahunya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Maka ini betapa dahsyatnya api neraka. Makanya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang panasnya bagaimana? Betapa panasnya api neraka. Bisakah kita membayangkannya? Coba lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumun nasu li rabbil alamin. Dikala manusia berdiri menunggu panggilan Tuhannya, hatta yaghiba ahaduhum fi rakhshihi ila ansafi udunaihi. Ada salah seorang di antara mereka yang terbenam dalam keringatnya sampai pada kedua daun telinganya. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dibayangkan betapa besarnya, betapa panasnya api neraka tersebut. Maka ini adalah hal yang harus kita perhatikan kaitan dengan ini. Sehingga kalau kita lihat di hadis berikutnya, ketika kita sudah tahu tentang betapa ngerinya neraka tersebut, maka Rasulullah SAW menyampaikan, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian tahu, ya, Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah khutbah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Kemudian faghatta ashabu Rasulullah wujuhahum walahum khaninun. Kemudian para sahabat Nabi SAW menutup wajah mereka sambil menangis terisak-isak. Ini kenapa? Ketika diingatkan tentang api neraka. Wa fi riwayatin balagha Rasulullah sallallahu an ashabi syai'un fa khataba. Kemudian diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melihat sesuatu pada sahabatnya, kemudian beliau melaksanakan khutbah. Uridat alayyal jannatu wan nar. Ditampakkan kepada surga dan neraka. Falam ara kal yaum bil khairi wasyarri. Kemudian Rasul menyampaikan, aku belum pernah melihat pemandangan baik dan buruk seperti hari ini. Walau ta'lamuna ma a'lam la dhahikum qalilan wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian tahu apa yang aku lihat, apa yang aku ketahui, kalian akan banyak menangis dibanding kalian akan banyak tertawa. Fama ata ala ashabi Rasulullah sallallahu yaumun asyaddu minhu ghattau ru'usahum wa lahum khaninun. Kemudian maka tidak ada satu hari yang dilalui oleh para sahabat yang lebih berat daripada hari itu. Mereka menutup muka mereka sambil menangis terisak-isak. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalau kita berbicara tentang betapa pentingnya kita al-khaufu minallah. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena siksa neraka yang begitu dahsyat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita mungkin kepanasan. Di beberapa tempat udaranya sampai 40 derajat, 30 sekian derajat. Kita merasa kepanasan dan ketakutan. Nah, bagaimana kalau hari kiamat? Ketika terjadi seperti itu. Maka kalau kita lihat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika berbicara tentang hadis Nabi yang berbicara tentang dahsyatnya, panasnya matahari ketika hari kiamat. Disebutkan kata seorang sahabat bernama Al-Miqdad, sami'tu Rasulullah yaqul. Rasulullah bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Maka matahari di hari kiamat itu didekatkan kepada makhluknya sehingga jaraknya kira-kira
Kata Miqdad, hanya 1 mil. Kemudian qala Sulaim bin Amir Ar-Rawi anil Miqdad. Sulaim bin Amir Ar-Rawi, ya, beliau adalah yang meriwayatkan hadis dari Miqdad. Beliau mengatakan, "Fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil." Aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil itu. Amasafatul ardi, apakah ini jarak, ya, jarak yang biasa kita tahu 1 mil tersebut? Amil mil alladhi tuktahalu bihil ain. Maka atau yang dimaksud dengan mil itu adalah jarak, atau mil itu adalah sesuatu yang biasa dipakai untuk mencelaki mata. Ya, dipakai untuk celak mata itu namanya mil. Kemudian terlepas dari itu semuanya, yang jelas kemudian mengatakan fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araqi. Ketika hari itu maka manusia, ya, ketika dibangkitkan ketika itu maka keringat mereka tergantung amal perbuatan mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi wa minhum man yakunu ila rukbataihi. Maka ada orang yang tenggelam keringatnya itu adalah sebatas kedua mata kakinya. Ada yang sampai lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwaihi. Kemudian ada juga yang sampai kedua bahunya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljama. Bahkan ada sebagian orang yang sampai ke mulutnya. Subhanallah. Wa asyara Rasulullah biyadihi ila fihi. Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan tangannya kepada mulut beliau. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah betapa dahsyatnya hari kiamat. Ini adalah belum masuk ke neraka, tapi ini ketika dibangkitkan setelah hari kiamat tiba, kemudian maka matahari akan didekatkan ketika itu. Maka ini adalah kaitan dengan betapa dahsyatnya hari kiamat. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu pernah menceritakan, ya, kaitan dengan betapa orang itu sibuknya di hari itu. Sehingga Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khurafan wa khufatan uratan ghurla. Orang-orang ketika itu di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, dalam keadaan telanjang dan tidak berkhitan. Bayangkan, itu dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Kemudian qultu ya Rasulullah, an-nisa war rijal jami'an yanduru ba'dhum ba'dha. Kemudian ketika itu Sayyidah Aisyah menyampaikan, ya Rasulullah, maka laki-laki dan perempuan saling memandang ketika hari itu. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yandura ba'dhum ila ba'd. Maka urusan di hari itu tidak ada kaitannya dengan melihat aurat masing-masing. Urusan ketika itu lebih dahsyat dibanding hal tersebut. Maka kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, ini harus menjadikan pelajaran penting buat kita semuanya. Maka betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Sehingga inilah yang mengajarkan kita betapa pentingnya al-khauf, betapa pentingnya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain, ya, Rasulullah SAW juga menyampaikan, ya arakun nasu yaumal qiyamati hatta yadhaba arakuhum fil ardi sab'ina dira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adanahum. Pada hari kiamat manusia berkeringat sampai mengalir hingga 70 hasta. Bahkan ada yang tenggelam hingga sampai ke telinga mereka. Artinya keringat yang saking banyaknya. Ini adalah balasan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah, kunna ma'an Nabi SAW, kami pernah bersama Nabi SAW. Idh sami'a wajbatan. Kemudian kita terdengar suara gemuruh. Kemudian faqala hal tadruna ma hadha. Rasul bertanya, kalian tahu nggak itu suara apa? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala hadha hajarun rumya bihi fin nari mundu sab'ina kharifa. Itu adalah batu, ya, yang dilemparkan ke dalam api neraka selama 70 tahun. Fa huwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha. Maka batu itu sekarang baru sampai ke batu itu adalah baru sampai ke dasarnya. Kemudian pasami'tum wajbataha, sehingga kalian mendengar gemuruhnya. Betapa dalamnya api neraka tersebut. Betapa dalamnya neraka tersebut, Masya Allah. Ini adalah harus menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Maka pentingnya al-khawfu minallah, kita takut kepada Allah kaitan dengan siksa. Kemudian Rasul juga menyampaikan dalam sebuah hadis, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu turjuman. Tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali nanti akan berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Kita langsung berdiri di hadapan Allah, tidak ada penerjemah. Fayanduru aymana minhu. Kemudian dia melihat ke kanan, fala yara illa ma qaddam. Tidak terlihat kecuali amal yang pernah diperbuatnya. Wa yanduru ash'ama minhu. Kemudian dia melihat ke sebelah kiri.
Ya, fala yaru illa ma qaddam, maka dia tidak melihat kecuali apa yang pernah dia lakukan. Wa yanzuru baina yadihi, kemudian dia melihat ke depan. Fala yaru illa nar, dan ternyata yang dilihat ketika melihat ke depan adalah api neraka. Tilqa'a wajhi, berada di depannya. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah, jauhkanlah dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Ini menunjukkan bahwa kaum muslim rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita menjalankan kebaikan sekecil apapun dalam rangka menjauhkan kita dari api neraka. Kenapa? Karena neraka itu adalah sangat dahsyat kalau kita berbicara tentang ini. Nah, bahkan apa yang kita lakukan di dunia. Rasul pernah menyampaikan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Rasul pernah membaca surat Al-Zalzalah ayat keempat. Pada hari ini bumi menceritakan beritanya. Para sahabat, kemudian Rasul menyampaikan, atadruna ma akhbaruha. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan akhbaruha tersebut? Qalu, para sahabat menyampaikan, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha. Kelak bumi itu akan menjadi saksi, baik itu kepada laki-laki atau perempuan, kaitan dengan apa yang pernah dia amalkan, apa yang pernah dia lakukan. Taqul amilta kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza fa hadhi akhbaruha. Maka nanti bumi akan menjadikan saksi buat kita. Kamu melakukan ini dan ini di waktu ini dan ini, yang kamu lakukan adalah ini. Kalau kebaikan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan kita dapatkan. Tapi naudzubillahi min dzalik, kalau ternyata itu adalah keburukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sehingga kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang harus selalu menjadikan renungan buat kita semuanya. Sehingga ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya akan lebih semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disampaikan oleh Nabi. Pantas kalau tadi Rasul menyampaikan, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan banyak menangis dibanding kalian akan banyak tertawa. Kenapa? Betapa dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Disebutkan dalam sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba, hatta yus'alu an umrihi fi ma'abna. Seseorang itu, kedua kaki seorang di antara kalian tidak akan bisa melangkahkan kakinya sampai ditanya tentang sesuatu hal. Yang pertama adalah ditanya tentang an umrihi fi ma'abna, usia kita digunakan untuk apa. Wa an ilmihi fi ma fa'ala bihi, akan ditanya tentang ilmu, digunakan untuk apa. Ilmu itu sudahkah kita mengamalkan? Ilmu itu dipergunakan untuk apa? Wa an malihi fi aina iktasabu wa fi ma anfaqahu. Kemudian ilmunya apa? Kemudian hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan. Wa an jismihi fi ma ablah, kemudian akan ditanya tentang badannya, untuk apa dia gunakan. Sehingga kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara pengaruh positif yang bisa kita dapatkan kaitan dengan seseorang memiliki rasa khauf itu adalah bahwa ketika dia menyadari bahwa azab Allah sangat dahsyat dan nerakanya sangat mengerikan, maka seseorang itu akan berhati-hati di dalam menjalani kehidupannya. Dia di segala waktu akan senantiasa memposisikan dan mengkondisikan diri di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang merupakan syariatnya, baik berupa perintah atau larangan, maka ia akan betul-betul menjalankannya. Ingat, dalam beberapa, kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga pernah menyampaikan, sudah kita bahas di bab sebelum-sebelumnya, kaitan dengan kisah seorang laki-laki. Dia mencintai keponakan wanitanya, tetapi selalu gagal merayunya. Suatu ketika karena desakan kondisi, wanita tersebut menyerah. Dia pun menuruti kemauan laki-laki tersebut. Begitu laki-laki itu sudah menguasainya dan berada di atas pahanya, terbayanglah murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita tersebut mengatakan, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya dia diperintahkan pergi dan uang sekian ratus dinar diikhlaskan. Masya Allah, khauflah yang menjadikannya bisa terlepas dari jeratan nafsu birahi. Ini kan kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita bahas tentang hadis ini. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ya, salah satu yang akan menyelamatkan dia nanti di hari kiamat ketika yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang diajak untuk berbuat mesum, orang yang diajak untuk berbuat zina dengan seorang wanita dzata mansabin wa jamalin. Dia punya kedudukan, cantik, kaya dan lain sebagainya, tapi dia mengatakan inni akhafullah, saya tidak melakukan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah di zaman Umar ibn Khattab, ketika seorang anak gadis dengan ibunya, di malam hari dia tidak berani mencampur air susu dengan air biasa. Kenapa?
Memang Umar bin Khattab mungkin tidak mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kenapa bisa melakukan itu? Karena al-khaufu minallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab ada seseorang yang akan dikisos. Kemudian dia ketika itu meminta izin untuk kembali dulu ke kampung halamannya karena dia ada amanah yang harus ditunaikan. Dia berjanji kalau urusannya selesai dia akan kembali. Umar bin Khattab percaya dengan orang tersebut. Akhirnya orang itu pergi orang tersebut pergi. Kemudian begitu urusannya selesai, maka dia kembali kepada Umar bin Khattab. Dan konsekuensinya apa? Dia akan dikisos. Tapi dia kenapa melakukan itu? Karena dia al-khaufu minallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Secara kondisi kemanusiaan dia tidak mungkin bisa terlepas dari perangkap syahwat itu. Bagaimana tidak? Dia seorang jejaka, jauh dari negeri orang, tidak ada keluarga, fisiknya sangat ganteng, dirayu. Perayunya nggak tanggung-tanggung. Seorang permaisuri kerajaan yang sangat cantik dan berkedudukan. Hanya berduaan di dalam rumah yang sudah tertutup seluruh jendela dan pintunya. Adakah celah untuk bisa berlepas dari perangkap ini? Ternyata rasanya sangat sulit bagi kita. Tetapi ternyata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Yusuf mengatakan, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu la yuflihudz zalimun, maka sesungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Ini adalah kalau kita lihat kaitan dengan bab ini. Jadi kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah. Di zaman Rasul ada seorang wanita minta dirajam. Kenapa dia minta dirajam? Karena tadi sekali adalah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang takut kepada Allah ini adalah buahnya, maka orang yang takut kepada Allah dia akan berhati-hati dalam kehidupannya. Dia akan selalu mengkondisikan ini perintah, ini larangan, apa yang harus saya lakukan. Maka khauf tidak saja untuk mengantisipasi agar kita tidak berbuat dosa, tetapi juga khauf juga harus tetap ada pada orang yang terjerumus dosa untuk mengiringi bertaubat. Jadi memang para ulama menyampaikan khauf ini, rasa takut ini harus ada ketika kita belum melakukan dosa. Tapi kalau kita sudah berdosa, tentu roja yang harus kita kedepankan. Walaupun tetap khauf itu adalah harus tetap ada dalam kepada orang-orang yang sudah melakukan dosa. Kita khawatir keburu meninggal dunia dan lain sebagainya. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Maka Allah menginformasikan, dan mereka orang-orang Yahudi mengatakan, kami sekali-kali tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah ini kenapa? Karena tadi merasa al-khaufu minallahnya adalah hilang. Maka kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jika rasa khauf sudah terpatri di dalam jiwa kita, maka tidak ada apapun dan siapapun yang ditakuti, karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala tidak sepatutnya merasa nyaman orang yang kehilangan khauf pada dirinya sendiri. Kenapa? Sungguh keterlaluan. Ketika kita tidak memiliki khauf, sementara malaikat, Nabi SAW dan para sahabat, ya, yang orang yang mendapatkan legitimasi radhiyallahu anhum, begitu dahsyatnya khauf mereka. Yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para malaikat itu takut kepada Rabb mereka. Min fawqihim, yang berada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Tentang khaufnya Nabi SAW, kalau tadi tentang malaikat, kemudian para nabi, bagaimana takutnya para nabi? Di antaranya Rasul SAW, Sayyidah Aisyah menyebutkan, saya tidak pernah melihat Rasul SAW tertawa terbahak-bahak hingga saya melihat langit-langitnya, tetapi beliau hanya tersenyum. Aisyah berkata, beliau jika melihat mendung atau angin maka diketahui yang demikian itu kegelisahan pada wajah beliau. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aron nasa idza ra'au al-ghaib farihu. Ya Rasulullah, manusia itu kalau ada awan mereka senang. Kenapa? Karena sebentar lagi akan turun hujan. Roja'an yakuna fihil matar. Wa araka idza ra'aitahu araqtu fi wajhikal karahiyata. Tapi kok saya lihat engkau ini ketika melihat mendung, kok engkau ini seolah-olah tidak suka dengan mendung tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ya Aisyah, ma yu'amminuni an yakuna fihi adzabun qad udziba qaumun birrih. Ya wahai Sayyidah Aisyah, apa yang bisa membuatku merasa aman? Boleh jadi padanya ada adab. Sungguh kata Rasulullah SAW, sudah ada umat-umat terdahulu diadab dengan angin. Dan sungguh ada suatu kaum yang melihat adab, mereka justru mengatakan, hada aridum mumtiruna. Itulah mendung yang akan turun kepada kami. Ini adalah Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat bagaimana khaufnya para sahabat Nabi SAW.
sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau khalifah pertama, dijamin masuk surga, dipilih oleh Nabi untuk menemani Rasulullah SAW hijrah. Kemudian beliau juga menggantikan imam ketika Rasul sakit. Meskipun demikian beliau menangis karena khauf yang terpatri dalam jiwanya. Seperti disebutkan dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah memperhatikan Abu Bakar yang sedang menjulurkan lidahnya. Dia bertanya, apa yang kau perbuat wahai Khalifatul Rasulullah SAW? Maka beliau menjawab, sesungguhnya inilah yang menjadikanku banyak berbicara. Sungguh Rasulullah SAW bersabda, tidaklah bagian dari jasad ini melainkan akan mengadukan rusaknya lisan karena saking tajamnya. Ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau pernah menyampaikan, maka beliau mengatakan, ubuku, menangislah kalian. Fa illam tabku, jika kalian tidak menangis, tabaqau, maka berusahalah untuk menangis. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Umar ibn Khattab? Umar bin Khattab, beliau juga kita tahu yang dijamin masuk surga. Bahkan setan pun takut oleh beliau. Tetapi beliau pernah satu hari bertanya kepada Hudzaifah, karena Hudzaifah itu mengetahui bahwa siapa saja orang munafik. Kemudian dalam kisah disebutkan ada seorang munafik meninggal dunia. Hudzaifah tidak mau menyolatkan. Umar pun bertanya kepadanya, kan khawatir jangan-jangan saya termasuk orang munafik itu. Apakah dia termasuk kaum itu? Kemudian dia menjawab, iya. Kemudian Umar bertanya, demi Allah apakah saya termasuk orang munafik? Kemudian Hudzaifah mengatakan, engkau bukan termasuk orang munafik. Dan setelah itu Hudzaifah tidak pernah memberikan lagi siapa orang munafik atau bukan. Ini adalah kalau kita lihat bagaimana level kesolehan yang sangat tinggi. Khauf telah menjadikannya memandang dirinya orang kecil tanpa ujub. Kemudian bagaimana Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Ini adalah tentang khaufnya para sahabat Nabi SAW. Sehingga kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya bisa menguatkan pilar ibadah ini. Bagaimana tentang pilar khauf ini, bagaimana selalu kita kedepankan dalam konteks ini. Sehingga kita lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbah sudah kita bahas. Kemudian khauf sudah kita bahas. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ar-roja. Karena ini adalah tadi disampaikan di awal bahwa antara khauf dan roja ini harus seimbang. Kalau diibaratkan seekor burung, maka ada kepala, kemudian ada sayap. Mahabbah itu ibarat dalam seekor burung adalah cinta. Karena seekor burung tidak akan bisa hidup tanpa yang namanya kepala. Maka dia akan menjadi bangkai. Begitu juga manusia tidak akan sulit dalam kehidupan kalau tanpa dibarengi dengan cinta. Itu mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Kemudian tadi ada khauf dan roja, ini harus seimbang. Insya Allah tadi sudah kita bahas tentang khauf, tentang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada siksa Allah, sehingga mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka insya Allah nanti kita bahas kaitan dengan ar-roja, bagaimana mengharap karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, sekiranya itu saja mungkin pembahasan kita di sore hari ini kaitan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Riyadhus Shalihin bab tentang al-khaufu minallah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksanya. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun wa na'udzubika masta'adza bihi abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.